saya Milky Baroka. Saya Prita Sibi Ramadhani. Nama saya Dwi Sekar Ayu. Saya Fitria Nur Fadila Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan hidup berdasarkan aspek hukum perdata. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Terdapat dua pertanggungjawaban perdata dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Yang pertama, pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian, atau disebut juga fault-based liability. Yang kedua, yaitu pertanggungjawaban mutlak, atau disebut juga strict liability, yaitu suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, di mana pertanggungjawaban dan juga ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan. Akan tetapi, prinsip strict liability tidak lagi ditemukan atau telah dihapus keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut ini merupakan perbedaan bunyi pasal 88 antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Sedangkan pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah menghilangkan frasa tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan terkait prinsip strict liability. Dengan demikian, pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian itu memang mutlak bertanggung jawab, namun tetap diperlukan adanya pembuktian atas adanya unsur kesalahan dari tindakan yang dilakukan tergugat. Konsep pertama dikenal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu tentang perbuatan melawan hukum. Instrumen hak gugat dalam penegakan hukum lingkungan. Menurut pasal 84 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam sengketa perdata lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur pengadilan, yaitu litigasi ataupun di luar jalur pengadilan, non-litigasi, berdasarkan pilihan sukarela bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur di dalam pasal 87 dan pasal 93 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat 1, agar dapat diajukannya gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian, maka harus terpenuhi beberapa unsur berikut ini yang akan saya sebutkan. Yang pertama, setiap penanggung jawab usaha kegiatan. Kedua, melakukan perbuatan yang melanggar. Ketiga, berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Keempat, menimbulkan kerugian pada orang lain atau sekitar lingkungan. Kelima, penanggung jawab kegiatan harus membayar ganti rugi atau juga melakukan tindakan tertentu. Hal ini berkaitan juga dengan hukum perdata seperti yang tercantum dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu diantaranya 1. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan berdasarkan pasal 34 UU PLH junto pasal 1365 BW tentang ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum. 2. Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. 3. Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata harus memenuhi syarat-syarat berikut. Kesalahan, kerugian, hubungan kasual, relativitas. Gugatan perdata diajukan di pengadilan umum jika perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain atau kerugian pada lingkungan hidup,
Perbuatan melanggar hukum tidak bersifat kejahatan atau perbuatan melanggar hukum tersebut tidak termasuk pada ketentuan bab 15 tentang ketentuan pidana UU PLH. Lalu penyelesaian sengketa yang kedua adalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan jalur non-litigasi. Sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sendiri sesuai dengan pasal 85 UU PLH dilakukan untuk mencapai kesepakatan berupa 1. Bentuk dan besarnya ganti rugi, yang kedua, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan, yang ketiga, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau perusakan, yang keempat, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa jalur non-litigasi ini merupakan pilihan para pihak yang bersengketa dan bersifat sukarela. Para pihak bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa ini biasanya menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau bantuan pihak ketiga lainnya. Apabila para pihak memilih upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur non-litigasi ini, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Penyelesaian non-litigasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyelesaian secara damai dan yang kedua adalah penyelesaian secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai ini biasanya dengan jalan musyawarah mufakat. Penyelesaian ini tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa. Nah, keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Bentuk penyelesaian sengketa secara damai ini adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai di mana para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Sementara mediasi dan konsiliasi adalah di mana ada turut campur dari pihak ketiga. Kedua adalah penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara adversarial ini dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak yang tidak terlibat dalam sengketa. Penyelesaian sengketa secara adversarial ini diselesaikan dengan dua lembaga penyelesaian sengketa. Pertama adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh negara atau biasa yang disebut dengan pengadilan. Dan yang kedua adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh non-negara atau swasta yang biasa disebut dengan arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase ini menghasilkan keputusan. Contoh kasus penyelesaian dengan jalur non-litigasi yaitu pada sengketa antara PT Indo Aci Data Misal Industri dengan petani desa Kemiri. Konflik yang terjadi yaitu lokasi pabrik yang berada di tengah pemukiman warga menyebabkan pencemaran air berupa limbah pabrik yang dibuang ke sungai, polusi udara yakni bau yang tidak sedap, serta pencemaran tanah yang membuat tanaman para petani di desa Kemiri berwarna merah yang mengakibatkan hasil produksi padi yang menurun. Penyelesaian dari kasus ini yaitu para petani menunjuk seseorang yang dijadikan pendamping untuk menyelesaikan sengketa keduanya. Penyelesaian sengketa keduanya dilakukan di luar pengadilan atau dengan jalur non-litigasi yang mana menggunakan cara mediasi. Contoh kasus penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan atau litigasi. PT How Are You Indonesia yang dihukum karena terbukti melakukan pencemaran lingkungan di daerah aliran Sungai Citarum. PT HY dinyatakan terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup di lokasi PT HY yang beralamatkan di Jalan Nanjung, nomor 206, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak. Akhirnya, saluran pembuangan limbah PT HY ini ditutup oleh jajaran Sektor 21 Satgas Citarum Harum karena telah membuang limbahnya yang berwarna hitam pekat ke aliran sungai sehingga membuat puluhan ikan endemik mati. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan contoh kasus PT How Are You Indonesia yaitu Majelis Hukum menghukum PT How Are You Indonesia untuk membayar ganti rugi material sebesar 12 miliar rupiah. Atas putusan tersebut, PT How Are You Indonesia yang diwakili oleh Liu Yishen selaku direktur mengatakan kesanggupan untuk melaksanakan keputusan tersebut.